Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Amar dan PMC 20706516058, program studi Sistem Informasi, mata kuliah pengantar Sistem Informasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Denny Hidayatullah SE MMSI. Di sini saya akan mempresentasikan UAS PSIB. Soal nomor 2, itu banyak terjadi kasus perdagangan dilakukan orang dalam insider trading pada dasar modal Indonesia. Menurut saudara, apa pengaruh IT dalam bisnis tersebut? Penggunaan TI dalam bisnis dapat membuat penggunanya lebih efisien dalam bekerja karena pola kebiasaan kerja yang lebih teratur dan lebih cepat. Bagaimana cara Anda memotivasi diri Anda sendiri, terutama untuk segera lulus dari studi lanjut Anda di bidang IT dari FTKI UNAS Anda masa pandemik sekarang ini? Dengan cara mengikuti dan memahami materi-materi yang disampaikan dosen di setiap pertemuan. Nomor 6, apa yang Anda ketahui mengenai marketing digital? Coba sebutkan beberapa contohnya, minimal 2, dan seperti apa konsepnya. Yang pertama itu Search Engine Marketing atau SEM. Search Engine Marketing berupaya untuk menempatkan website perusahaan atau bisnis kamu berada di halaman pertama mesin pencari sekelas Google serta mudah ditemukan oleh Google. SEM memiliki dua kategori, yaitu kategori organik dan non-organik. Kategori organik biasa disebut sebagai Search Engine Optimization atau SEO. Relatif lebih murah, bahkan dapat dilakukan sendiri dengan gratis, namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena perlu analisa yang baik, kreatif menulis konten artikel, serta tujuannya untuk investasi jangka panjang. Sedangkan kategori non-organik adalah Search Engine Marketing (SEM), namun berbayar, meski jauh lebih cepat untuk membuat website. Kamu berada di posisi teratas Google. Yang kedua, sosial media marketing. Media sosial menjadi sarana khalayak ramai untuk saling komunikasi, berbagi informasi, dan keputusan lainnya. Bahkan kini semakin banyak pengusaha yang mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi bisnis mereka. Ditambah berbagai platform sosial media diantaranya YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan lain sebagainya. Hal ini agar mampu membuat penyebaran informasi lebih luas ke banyak orang, lebih cepat, dan dapat dilakukan dengan biaya minim bahkan gratis. Apakah Anda tertarik untuk melakukan penciptaan lapangan pekerjaan, setidaknya untuk diri sendiri terlebih dahulu? Jika tertarik, seperti apa peluang pekerjaan yang akan Anda buat? Ya, saya sangat tertarik. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan berjualan makanan atau kuliner seperti angkringan. Saya ingin membuatnya dari 2 bulan kemarin, tetapi belum tercapai karena dikendala tempat yang belum ditemukan. Soal nomor 10, dalam menjalankan operasionalnya, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti memerlukan dana dengan berbagai alasan. Mengapa demikian? Coba jelaskan. Saat mendengar istilah atau kata res, restrukturisasi perusahaan, sebagian besar orang akan berpikir bahwa seolah-olah sedang membicarakan perusahaan yang menurun. Padahal setiap kali perusahaan melakukan perbaikan dalam skala kecil atau skala besar, tujuannya adalah memperbaiki kinerja. Dengan begitu, proses restrukturisasi perusahaan tidak perlu menunggu terjadi penurunan dalam perusahaan. Karena jika proses tersebut baru dilakukan pada saat kinerja perusahaan menurun, bisa berakibat fatal atau terlambat untuk melakukan perbaikan. Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Yang A, restrukturisasi portofolio atau aset. Kegiatan penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik, yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan meliputi setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU atau strategic business unit maupun anak perusahaan. Yang B, restrukturisasi modal atau keuangan. Penyusunan ulang komposisi modal perusahaan. Hal ini dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi atau laba, laporan arus kas, serta posisi modal perusahaan.
Yang C, restrukturisasi manajemen atau organisasi, penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, atau hal lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Pentingnya melakukan restrukturisasi. Yang pertama, adanya masalah hukum atau desentralisasi atau monopoli. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Nomor 25 tahun 1999 telah mendorong setiap korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat dengan anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Keinginan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam menikmati hasil dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing, menuntut korporasi untuk mengkaji ulang seberapa jauh wewenang perlu diberikan kepada pimpinan anak perusahaan agar bisa memutuskan sendiri apabila ada masalah-masalah hukum di daerah. Yang kedua, adanya tuntutan pasar dan masalah geografis. Konsumen akan semakin dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen, apalagi di era perdagangan bebas. Produsen dari manapun boleh masuk ke Indonesia. Hal ini menuntut suatu korporasi atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen. Di antaranya menyangkut tentang kenyamanan atau convenience, kecepatan pelayanan atau speed, ketersediaan produk atau conformity, dan nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen atau added value. Tuntutan tersebut dapat dipenuhi apabila perusahaan dapat mengubah cara kerja, pembagian tugas, dan sistem dalam perusahaan agar mendukung pemenuhan atas tuntutan tersebut. Yang ketiga, terjadi perubahan kondisi perusahaan dan terjadinya masalah serikat pekerja. Perubahan kondisi suatu perusahaan seringkali menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Iklim ini dapat diciptakan apabila perusahaan memperbaiki manajemen dan aspek-aspek keorganisasian, misalnya kondisi kerja, sistem insentif, manajemen kerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, hubungan holding dan anak perusahaan. Perusahaan yang masih kecil dapat menerapkan operating holding system, di mana induk perusahaan dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding. Support holding hanya mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka mendukung anak perusahaan agar bekerja secara baik. Yang kelima, perlunya melakukan image perusahaan dan fleksibilitas manajemen. Perusahaan seringkali mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image yang baru, atau bisa juga untuk memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholders korporasi. Selain itu, manajemen sering merestrukturisasi diri supaya cara kerja lebih lincah, pengambilan keputusan lebih cepat, dan perbaikan bisa dilakukan lebih tepat guna. Yang terakhir atau yang keenam, pergeseran kepemilikan atau akses modal yang lebih baik. Para pendiri perusahaan biasanya memutuskan untuk melakukan go publik setelah si pendiri menyatakan diri sudah tua atau tidak sanggup lagi menjalankan perusahaan. Perubahan yang paling sederhana adalah mengalihkan sebagian kepemilikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi, cara ini seringkali tidak cukup, atau dapat pula menjual sebagian sahamnya dengan tujuan supaya akses modal menjadi lebih luas. Sebagai dampak dari tindakan ini, struktur kepemilikan otomatis akan berubah. Soal yang terakhir atau nomor 12, kondisi pandemik seperti saat ini diharapkan perekonomian di Indonesia bisa terus berjalan. Dengan memanfaatkan aplikasi dari teknologi informasi, masyarakat bisa berpartisipasi untuk dapat berperan serta dalam perdagangan, baik saham ataupun valuta asing. Coba saudara sebutkan beberapa aplikasi online yang dapat dimanfaatkan untuk bisa berinteraksi dalam bisnis tersebut, baik pasar uang atau saham. Itu yang pertama ada iPod, yang kedua ada Bibit, yang ketiga ada Ajaib, yang keempat ada Indodex. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.